Apakah sistem imun merupakan sistem yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari zat berbahaya dan kuman dan virus serta berbagai parasit tubuh lainnya. Sistem imun juga berfungsi sebagai detektor sekaligus penyerang jika ada perubahan dalam tubuh kita sendiri. Seperti halnya kanker, dalam hal ini juga dapat atasan mengapa penyebab penyakit virus, bakteri, dan parasit-parasit ingin menyerang tubuh manusia. Hal ini dikarenakan tubuh kita adalah tempat yang ideal bagi parasit karena terdapat sangat banyak sekali nutrisi di dalamnya, dan juga bagi mereka tubuh kita ini adalah hotel bintang 5 gratis yang dapat mereka manfaatkan bagi perkembangbiakan mereka. Secara lebih detail, fungsi dari sistem imun merupakan melawan parasit penyebab penyakit patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan zat-zat berbahaya atau racun toksin, mengeluarkan parasit dari dalam tubuh, mengenali dan menetralkan zat berbahaya di luar tubuh. Sistem imun juga melawan atau mengatasi perubahan dari dalam tubuh yang berbahaya seperti sel tumor dan kanker. Sel darah putih atau leukosit berperan sebagai pusat sistem imun. Sel darah putih juga berbeda-beda. Setiap macam sel imun memiliki jenis dan fungsi yang berbeda. Sel darah yang termasuk dalam sistem imun bawaan antara lain adalah eosinofil, basofil, dan sel matrosit, neutrofil, monosit, makrofag, sel dendrit, dan natural killer. Sementara sistem imun adaptif memiliki peran yang sangat penting, di mana kekebalan adaptif akan menjadi pembunuh penyakit yang masuk ketika sudah terinfeksi. Sel kekebalan adaptif antara lain adalah sel limfosit T, sel yang berperan dalam membunuh jaringan yang terinfeksi antigen, dan sel tumor yang hanya akan bekerja secara spesifik kepada patogen tertentu. Sel limfosit B, sel yang berperan dalam pembentukan antibodi untuk melawan patogen dalam tubuh. Sistem imun bawaan. Secara detail, sistem imun bawaan ialah sistem imun yang sudah ada sejak kita lahir. Sifatnya juga universal, sehingga jika ada patogen apapun yang masuk ke dalam tubuh, pasti akan diserang langsung oleh sistem imun bawaan ini. Berfungsi melindungi lapisan dan rongga tubuh. Terdapat juga dua bagian, yaitu fisik dan kimiawi. Kalau fisik hanya akan melindungi dan tidak dapat menghancurkan, contohnya pada jaringan epitel, mukus, dan kulit, di mana akan menghalangi patogen masuk ke dalam tubuh. Sistem imun adaptif, sistem imun yang muncul setelah infeksi terjadi, sekaligus sebagai pertahanan terakhir ketika sistem imun bawaan udah nggak bisa lagi mengatasinya. Sistem imun ini bekerja secara spesifik atau khusus, yang kalau diibaratkan seperti prajurit khusus untuk mengatasi patogen khusus juga. Kerjanya lebih ekstra karena patogen yang masuk ke dalam tubuh juga sulit untuk dihancurkan alias kuat. Sistem imun adaptif terbagi menjadi dua, yaitu respon imun humoral dan respon imun diperantarai sel maksud saya. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika sel imun bawaan gagal menghalau patogen masuk ke dalam tubuh, maka sel imun adaptif sudah mulai siap untuk menyambut dan menyerang patogen tersebut. Respon imun humoral. Sekarang gue akan coba menjelaskan mengenai kekebalan humoral. Respon imun humoral merupakan imun yang dimediasi oleh makromolekul dalam cairan ekstraseluler seperti sekresi antibodi, protein komplement, dan peptida amikroba tertentu. Pokoknya ingat-ingat, kalau respon imun humoral itu ada kaitannya dengan cairan tubuh dan antibodi. Respon imun humoral mengacu pada produksi antibodi dan proses lain yang menyertainya. Prosesnya mencakup aktivasi DA2 dan produksi sitokin, pembentukan pusat germinal dan pengalian isotipe, pematangan afinitas, dan generasi sel memori. Bahasa simpelnya, kalau respon imun humoral akan membunuh patogen yang berada di luar sel. Proses
respon imun humoral adalah presentasi antigen oleh ABC, pengenalan antigen oleh T penolong melalui NHC2, CD4, T penolong menghasilkan sitokin untuk mengotivasi sel B dan T sitotoksik. Sel B memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi sel B plasma dan B ingatan. Sel B plasma menghasilkan antibodi dikirim ke cairan tubuh, darah, dan jaringan terinfeksi. Respon imun perantarai sel. Respon imun di perantarai sel merupakan respon imun yang melibatkan komponen seluler. Nah, kalau respon imun humoral itu melibatkan antibodi. Kalau ini melibatkan sel ya, guys. Prosesnya mencakup aktivasi makrofag, sel NK, sel T sitotoksik yang mengikat antigen tertentu, dan sekresi sitokin sebagai respon terhadap antigen. Bahasa simpelnya, kalau respon imun di rantai sel ini akan membunuh patogen yang berada di dalam sel. Proses respon imun di perantarai sel adalah sebagai berikut. Presentasi antigen oleh APC atau antigen presenting cell, kemudian pengenalan antigen oleh T penolong melalui NHC2, CD4. T penolong menghasilkan sitokin untuk mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik. Kemudian T sitotoksik memperbanyak diri dan diferensiasi menjadi T ingatan. T sitotoksik migrasi ke jaringan yang terinfeksi atau sel tumor. Kemudian T sitotoksik melisiskan sel yang terinfeksi atau sel tumor. Ketika sistem imun berhasil melawan patogen, kemudian patogen mati, maka sel tubuh kita akan membentuk memori ingatan terhadap patogen tersebut yang berupa sel T sitotoksik ingatan, B ingatan, dan T penolong yang akan disimpan dalam sel-sel simpatik. Jadi kalau ada patogen yang sama atau infeksi sekunder, maka sel imun akan lebih siap dalam mengatasi patogen tersebut. Pergerakannya juga akan menjadi lebih cepat.